Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Hairia dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2025 IAIN Bone. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memori dan lupa. Nah, sebelumnya di sini kita perlu definisikan dulu terkait dengan apa sih itu memori. Nah, seperti yang diketahui oleh sebagian besar orang tentang memori, memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah dipelajari. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan memori. Tahapan-tahapan ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah memori sensorik atau sensory memory. Durasinya adalah 0,5 sampai 3 detik. Contoh konkretnya, saat dosen menulis rumus di papan tulis, mahasiswa melihat tulisan tersebut sekilas. Bayangan visual inilah yang bertahan sangat singkat di mata sebelum diproses lebih lanjut. Nah, memori yang kedua adalah memori jangka pendek atau kerja atau disebut juga short term memory. Durasinya 15-30 detik. Contohnya, dosen menyebutkan nomor telepon perpustakaan. Mahasiswa bisa mengingat dalam beberapa detik untuk dicatat, tetapi jika tidak segera ditulis, angka tersebut akan hilang. Oke, selanjutnya untuk memori jangka panjang atau disebut juga long term memory. Durasinya bertahun-tahun hingga seumur hidup loh. Nah, kapasitasnya tidak terbatas. Contoh konkretnya ada di video ini. Ketika kita ketemu dengan masa lalu, pasti semua kenangannya akan teringat kembali dan itu sangat menyedihkan. Selanjutnya, berbicara tentang lupa. Lupa dalam perspektif psikologi belajar ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Secara sederhana, Gulo dan Reber mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal seseorang. Lahey mengatakan bahwa seseorang dapat lupa akan sesuatu informasi yang pernah diterimanya karena beberapa hal, yaitu 1. Decay teori, artinya informasi telah terlalu lama tersimpan dalam memori dan tidak dapat digunakan. Sebab yang kedua adalah interference theory. Menurut teori ini, lupa bukanlah disebabkan oleh informasi telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya. Misalnya, karena informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan diingat. Sebab yang ketiga adalah reconstruction atau schema theory. Teori ini mengatakan bahwa informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali, bukanlah karena terlupa, namun karena muncul dalam bentuk yang distorted atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Nah, selanjutnya, motivate forgetting. Teori ini mengatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang disengaja dilupakan, karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya. Misalnya, saat kita pernah mengalami kejadian yang sangat buruk dengan suatu peristiwa, maka kita akan berusaha melupakannya sehingga peristiwa tersebut benar-benar terlupa dan sulit untuk diingat. Nah, adapun metode pembelajaran untuk meningkatkan daya ingat siswa, yaitu berdasarkan kajian dilakukan oleh Rizka Damayanti pada tahun 2024, cara guru untuk meningkatkan daya ingat siswa dapat dilakukan dengan menggunakan metode memori, simulasi, menggunakan juga metode flashcard, etik, mind mapping, dan metode mnemonic. Untuk metode memori sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan daya ingat siswa. Dalam penggunaan metode memori, guru dapat menggunakan metode-metode seperti metode singkatan, metode hubungan, metode asosiasi, asosiasi melihat gambar, asosiasi persamaan bunyi, dan metode alfabet. Menurut
Riana, pada tahun 2022, metode ini membuat siswa mencari cara sendiri dengan unik untuk menyimpan atau mengingat materi yang dipelajarinya. Metode ini membuat siswa lebih aktif dalam berpikir. Baik, metode selanjutnya adalah metode simulasi. Pada metode simulasi, metode ini dapat meningkatkan daya ingat siswa karena pembelajaran dikemas dengan kegiatan penemuan, penyelesaian masalah, pengerjaan proyek, dan penyelidikan. Rangkaian kegiatan tersebut, siswa secara langsung menyimpan materi dalam otaknya dan menerima materi tersebut melalui alat indera. Dengan hal tersebut akan memfokuskan siswa pada perhatian, minat, gaya belajar, emosi, dan makna. Nah, selanjutnya adalah metode flashcard. Nah, di video ini merupakan contoh metode flashcard dalam pembelajaran. Menurut Wahyuni 2020, media flashcard ini dapat meningkatkan daya ingat siswa. Dengan menggunakan media flashcard, guru menekankan kepada pengulangan, menyediakan stimulus, mengaktifkan respon siswa, dan memberikan umpan balik secara langsung. Penggunaan metode ini memuat pengertian teori-teori gambar maupun simbol yang menarik perhatian siswa. Oke, selanjutnya ada metode bernyanyi. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita bernyanyi lagu tentang wawancara dengan nada becak. Nah, menerapkan metode bernyanyi dapat meningkatkan daya ingat siswa dan salah satu kelebihannya adalah membuat siswa itu lebih antusias menerima materi. Nah, selanjutnya ada metode ITIK atau ilmu Titan kooperatif. Metode ini menekankan kegiatan berdiskusi kelompok atau membicarakan materi yang belum dihafal dengan membangun imajinasi siswa, misalnya mengelompokkan materi berdasarkan kemiripan bentuk, kebalikan bentuk, maupun potongan bentuk. Dengan kegiatan ini, siswa lebih mudah aktif dan gembira dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada metode mind mapping. Metode ini menggunakan otak kiri dan otak kanan dalam pembelajaran. Dengan menggabungkan kerja otak kanan dan kiri, siswa lebih mudah untuk menyerap dan menguasai materi pembelajaran. Metode ini mencatat materi menggunakan bentuk, warna, dan tulisan sesuai dengan kreativitas siswa, sehingga mereka sangat antusias dan semangat dalam belajar. Nah, adapun contoh mind mapping seperti ini ya. Selanjutnya metode mnemonik, di mana mnemonik ini menekankan pembuatan kode khusus untuk mengingat sesuatu hal dengan menghubungkan pengetahuan yang sudah dapat dengan pengetahuan yang baru. Contohnya adalah dalam menghafal huruf qalqalah. Cara menghafal huruf qalqalah dengan mudah yaitu dengan melakukan penggabungan kata dan mengubahnya ke dalam bentuk sebuah kalimat yang mudah diingat, seperti baju di toko. Contoh berikutnya adalah dalam menghafal warna-warna pelangi. Dengan melakukan pengkodingan mulai dari warna merah sampai warna ungu hingga menghasilkan kata Mejiku Hibiniu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis, gitu.